Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Alkitab Menjawab. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Mary Vianti. Bapak Pendeta, saya Mary Vianti, mau tanya tentang perpuluhan. Apakah perpuluhan kewajiban pemimpin gereja atau setiap orang percaya? Berbicara tentang persepuluhan, dalam hukum Taurat, perpuluhan merupakan kewajiban, dan ini kewajiban semua orang, semua bangsa Israel, baik orang awam maupun imam-imam. Bangsa Israel memberikan persepuluhan kepada para imam dan orang-orang Lewi, dan imam serta orang Lewi memberikan persepuluhan dari persepuluhan itu. Jadi 1/10 dari persepuluhan yang mereka terima, mereka juga berikan untuk Tuhan. Persepuluhan juga bukan hanya diberikan kepada para imam dan Lewi, tapi kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, juga diberikan kepada orang yang tidak mampu, yaitu janda, orang miskin, anak yatim piatu, dan bahkan orang-orang asing, khususnya mereka yang miskin dan berkekurangan. Sebelum adanya hukum Taurat, Abraham memberikan persepuluhan kepada Tuhan, meskipun pada waktu itu belum ada perintah tentang persepuluhan. Jadi persepuluhan lahir dari komitmen hati Abraham. Begitu juga hal ini diteruskan oleh keturunan Abraham. Yakub memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang dia terima dari Tuhan, dan itu merupakan komitmennya kepada Tuhan. Dalam masa kasih karunia, yaitu masa setelah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia. Dan karena itu perpuluhan menjadi bukan sebuah kewajiban bagi kita, sebagaimana perintah hukum Taurat. Tapi ada tapinya, saudara. Kita mengingat lagi bahwa persepuluhan adalah komitmen Abraham, komitmen juga Yakub sebelum hukum Taurat ada. Berarti persepuluhan merupakan komitmen pribadi kepada Tuhan, dan itu lahir dari hati nurani, merupakan dorongan dari Tuhan sendiri untuk dilakukan, untuk dikerjakan, sebab segala sesuatu yang kita terima, yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan wujud dari ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita memberikan persepuluhan. Perlu kita ketahui juga bahwa Tuhan Yesus tidak meniadakan persepuluhan, tapi Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang taat membayar perpuluhan, namun mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu tertulis dalam Matius 23 ayat 23. Nah, lalu bagaimana? Apakah saat ini kita wajib memberikan persepuluhan? Tentu ini bukan lagi kewajiban, saudara, karena kita hidup dalam masa kasih karunia. Kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Jadi memberi perpuluhan bukan lagi sebuah kewajiban, tapi kerelaan kita. Kita yang telah ditebus, kita yang telah diberkati, kita mengingat akan Tuhan, dan sebagai wujud kita mengingat dan bersyukur kepada Tuhan, kita memberikan 1/10 dari apa yang kita terima. Kalau kita merasa wajib untuk memberi persepuluhan hanya karena takut dihukum, maka kita kehilangan esensi penyembahan yang benar. Tapi sebaliknya, kalau kita menganggap diri kita bebas dari persepuluhan, sehingga kita tidak perlu memberi persepuluhan sama sekali, maka kita menjadi orang yang pelit dan tidak bersyukur, dan kehilangan makna kasih karunia Tuhan. Nah, jadi bagaimana? Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah persepuluhan kewajiban pemimpin gereja atau setiap orang percaya? Jawabannya adalah persepuluhan hendaknya dilakukan oleh setiap orang percaya, termasuk juga para pemimpin gereja. Wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita memberikan 1/10 kepadanya. Bahkan bisa lebih juga, saudara, karena pada hakikatnya hidup kita ini adalah dari Tuhan. Berkat yang kita terima juga berasal dari Tuhan. Jadi seharusnya kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan satu hal lagi perlu kita sadari tentang prinsip memberi. Memberi hendaknya dengan sukarela, bukan karena sedih hati atau terpaksa. Memberi juga harus sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang ada pada kita.
Dan memberi itu hendaknya dilakukan dengan sukacita. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Demikian jawaban untuk pertanyaan ini. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita semua untuk lebih mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Haleluya!